Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya di satu negara, Indonesia, kita punya ribuan budaya yang beda-beda banget. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau, bahkan setiap lembah, punya ciri khasnya sendiri. Oke, yuk kita bedah misteri di balik keragaman kita yang luar biasa ini. Coba deh lihat dua rumah ini. Di satu sisi, ada rumah Honai. Bentuknya kerucut, tertutup, dibuat supaya hangat di tengah dinginnya pegunungan Papua. Di sisi lain, ada rumah panggung. Tinggi, terbuka, dibangun buat antisipasi banjir di pinggir sungai. Keduanya sama-sama dari Indonesia. Tapi rasanya kayak datang dari dua dunia yang beda banget kan? Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Apa sih yang bikin satu kelompok masyarakat di gunung bikin rumah kayak kerucut, sementara yang di pesisir bikin rumah di atas tiang? Jawabannya ternyata lebih simpel dan lebih kuat dari yang kita kira. Jawabannya adalah geografi. Yup, kondisi alam di sekitar kita. Geografi itu bukan sekedar latar belakang atau pemandangan indah aja. Geografi itu adalah sang arsitek utama yang membentuk cara kita hidup, cara kita bicara, bahkan cara kita berpikir. Coba bayangin, geografi itu kayak seorang arsitek yang punya dua alat andalan. Alat pertama itu dinding, fungsinya untuk memisahkan. Alat kedua adalah jalan raya, fungsinya untuk menghubungkan. Dua alat inilah yang menciptakan semua keragaman budaya di Indonesia yang kita lihat sekarang. Yuk kita lihat satu persatu cara kerjanya. Kita mulai dari alat yang pertama, dinding. Gimana caranya alam membangun dinding? Dan apa efeknya buat manusia yang tinggal di dalam dinding itu? Dinding yang dibangun alam ini bukan dinding dari semen atau bata ya. Dinding ini bisa berupa pegunungan yang curam dan susah banget didaki, lembah yang dalam banget yang misahin satu desa sama desa tetangganya, atau lautan luas yang bikin satu pulau terisolasi dari pulau lain. Dinding-dinding alami inilah yang seolah-olah menciptakan ruangan-ruangan terpisah di seluruh Nusantara. Nah, konsep ini ada namanya isolasi geografis. Jadi, waktu sebuah kelompok masyarakat terputus dari dunia luar, mereka nggak punya pilihan lain selain berinovasi sendiri. Mereka harus menciptakan cara bertahan hidup sendiri, bahasa sendiri, aturan sendiri, cuma pakai apa yang ada di sekitar mereka. Contoh paling jelasnya dan paling keren menurut saya itu ada di Papua. Bentuk daratan yang penuh gunung dan lembah-lembah terjal itu seperti menciptakan laboratorium budaya alami. Orang-orang di satu lembah bisa punya bahasa yang sama sekali nggak dimengerti sama orang di lembah sebelahnya. Padahal jaraknya mungkin nggak seberapa jauh. Tapi karena terhalang gunung, secara geografis mereka jadi terpisah jauh. Proses ini disebut cultural drift, atau gampangnya hanyutan budaya. Bayangin aja kayak dua perahu yang hanyut ke arah yang berbeda di laut. Awalnya deketan, tapi lama-lama makin jauh. Begitu juga dengan budaya. Kelompok yang terisolasi bakal ngembangin perbedaan-perbedaan kecil. Logatnya berubah, tradisinya nambah, dan setelah ribuan tahun, tahu-tahu mereka udah jadi dua budaya yang benar-benar berbeda. Oke, itu tadi cerita tentang gimana dinding isolasi bisa menciptakan keragaman. Sekarang, kita lihat alat kedua si arsitek, jalan raya. Gimana ceritanya kalau geografi justru menghubungkan, bukan memisahkan? Nah, disinilah letak keunikan Indonesia. Selain punya banyak dinding yang mengisolasi, negara kita ini juga kebetulan berada di salah satu persimpangan jalan raya terbesar dan tersibuk di dunia. Dari dulu banget, posisi kita yang ada di antara benua Asia dan Australia, plus di antara Samudra Hindia dan Pasifik, itu strategis banget. Ini menjadikan Nusantara sebagai jalur utama perdagangan dunia. Selat Malaka itu ibaratnya jalan tol super sibuk di zaman dulu, yang ngempungin timur sama barat. Akibatnya, Indonesia jadi semacam melting pot raksasa atau kuali peleburan budaya. Pedagang dari India, Tiongkok, Arab, Eropa, mereka nggak cuma bawa barang dagangan loh. Mereka juga bawa bahasa, agama, dan kebiasaan mereka. Akhirnya, terjadilah percampuran budaya yang luar biasa di sini. Mau lihat contohnya? Coba lihat tari Zapin dari Riau ini. Ini contoh sempurna dari akulturasi atau percampuran budaya. Gerakan khas Melayunya menyatu dengan alunan musik yang punya pengaruh dari Arab. Hasilnya, sesuatu yang benar-benar baru dan unik. Oke, jadi kita udah lihat gimana isolasi menciptakan budaya yang unik dan gimana pertemuan menciptakan budaya campuran. Sekarang kita lihat lebih dalam lagi, gimana sih detail-detail kecil dari alam itu ngebentuk kehidupan kita sehari-hari ya. Intinya tuh gini. Lingkungan sekitar itu memberikan tantangan, dan budaya adalah jawaban kita atas tantangan itu. Kalau tanahnya subur, kita jadi petani. Kalau iklimnya dingin, ya kita bangun rumah yang rapat dan hangat.
Kalau ada banyak sungai besar, ya kita jadi pelaut yang andal. Setiap bagian dari budaya itu sebenarnya adalah solusi cerdas untuk tantangan dari alam. Nah, meskipun budaya di seluruh dunia itu kelihatannya beda-beda banget, para ahli antropologi menemukan satu hal menarik. Ternyata, semua budaya itu punya kerangka dasar atau semacam cetak biru yang sama. Ini yang bantu kita buat membandingkan dan ngertiin budaya manapun di dunia. Dan di dalam cetak biru universal ini ada 7 bagian, 7 elemen yang pasti ada di setiap kelompok masyarakat di muka bumi. Dari suku di pedalaman hutan Amazon sampai warga kota supermodern di Tokyo, semuanya punya 7 elemen ini. Menurut antropolog kebanggaan Indonesia, Kunchara Ningrat, 7 unsur itu adalah bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan sistem religi. Semua budaya pasti punya ketujuhnya. Yang bikin beda itu cuma cara mereka mengungkapkannya. Nah, ini bagian yang menarik banget. Coba kita bedain antara sistem pengetahuan dan teknologi. Biar gampang, bayangin aja kayak komputer. Sistem pengetahuan itu softwarenya, idenya, ilmunya yang ada di kepala. Sementara teknologi itu hardwarenya, alat fisik yang kita buat dari ilmu itu. Jadi, ilmu tentang bintang penunjuk arah di laut itu softwarenya. Kapal pinisi yang dibuat berdasarkan ilmu itu, nah itu hardwarenya. Inilah inti dari semua pembahasan kita. Setiap unsur budaya yang kita lihat, dari rumah adat, tarian, sampai cara kita bercocok tanam, pada dasarnya adalah jawaban yang cerdas dan kreatif dari nenek moyang kita untuk menghadapi tantangan yang diberikan oleh alam di sekitar mereka. Oke, kita coba dalemin sedikit lagi ya, ini keren banget. Ternyata, gak semua unsur budaya itu setara. Ada yang sifatnya sangat subjektif, kayak kesenian atau religi. Kita nggak bisa bilang tarian suku A lebih benar dari tarian suku B kan? Itu soal selera dan keyakinan. Tapi ada unsur lain yang sangat objektif, contohnya teknologi. Sebuah perahu, mau seindah apapun ukirannya, harus patuh sama hukum fisika. Perahu itu harus bisa mengapung. Kalau tenggelam, ya berarti teknologinya gagal, nggak peduli sebagus apa seninya. Jadi kita sudah lihat gimana geografi dengan dinding dan jalan rayanya telah menjadi arsitek utama budaya kita selama ribuan tahun. Tapi sekarang, kita hidup di zaman di mana internet menciptakan jalan raya digital yang tanpa batas. Pertanyaannya jadi beda. Kalau dulu yang membentuk kita adalah gunung dan lautan, sekarang kekuatan apa yang sedang membentuk budaya kita? Apa yang akan menjadi arsitek budaya bagi generasi-generasi setelah kita? Coba deh pikirin.